Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bagi sebelah sekalian yang sedang menonton video ini. Video kali ini adalah praktikum komputing program kedua bagi teman-teman yang di praktikum masih belum paham. Dan mesti ada yang skip juga, jadi selamat datang untuk menonton di video kali ini. Dan ini aku bakal menjelaskan dari sama kayak di praktikum, mungkin ada yang lainnya gitu ya. Oke, jadi di pelatihan kedua ini kita nanti tujuan utama adalah membuat sebuah REST API atau sebuah service API yang dimana singkatan dari application aku lupa punya ada interface-nya. Jadi ini adalah untuk menghubungkan klien dengan si database-nya. Dan nanti ada HTTP verbs atau HTTP method atau get itu buat menghubung data, put dan fetch itu buat update data, post itu buat create data, dan itu buat menghapus data. Kurang lebih gitu. Nanti di file sendiri itu bakal ambil si endpoint. Nah, jadi slash all user itu adalah sebuah endpoint. Nah, ini adalah metodenya ya, atau metode cara pengambilannya. Kurang lebih gitu, nanti kita bakal mencoba buat REST API ya. Jadi nanti kita bakal memahami apa itu backend dan frontend, terus memahami konsep service dan API, terus nanti kita bakal bisa membuat web service menggunakan API dengan bahasa JavaScript, nanti dengan Node.js sama Fluent Express, terus mampu membuat API yang dapat menerima request dan mengirim respon. Nah, sebelumnya kita bakal memahami apa itu REST API. REST API itu adalah sebuah standar sektor untuk membuat layanan web yang memungkinkan komunikasi antar client frontend dan server backend. Sebenarnya ini bukan layanan web saja ya, jadi REST API itu nanti bisa disambungkan ke backend atau service yang lain. Nah, di REST API itu juga menggunakan protokol HTTP atau yang biasanya itu menerima data dengan format JSON atau XML. Jadi ini untuk REST API itu untuk industri sudah sangat sering banget dipakai. Nah, terus kita bakal mengenal dengan frontend. Nah, frontend itu simpelnya adalah tugasnya untuk menambahkan antar muka atau UI dan menghasilkan pengalaman 3S. Jadi front itu sifatnya adalah buat yang di depan. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar ya kata frontend gitu. Nah, terus ada frontend pasti ada backend. Nah, backend simpelnya itu sebagai otak atau pusat pemrosesan data. Nah, tugasnya itu buat bekerja di belakang layar, yaitu mengelola database, lengkap bisnis, dan komunikasi dengan server. Nah, contohnya itu ada Node, si Express ya, si Express. Kalau front nanti contohnya ada React. Oke, terus ini bedanya apa? Ini udah aku jelasin juga di awal. Ini cuma perbedaannya aja, ya at least atau setidaknya backend itu berada di belakang layar, front itu di depan layar. Nah, terus nanti kita bakal ketemu dengan namanya ORM atau Object Relational Mapping. Simpelnya adalah ketika kita tipe gitu ya, ketimbang kita ngetik SQLite atau query SQL, sorry, maksudnya ngetik SQL, lebih baik kita ngetik si JavaScript atau Python yang dimana dia akan diubah oleh kode itu menjadi query SQL. Nah, fungsinya pertama sih, fungsinya itu yang pertama memudahkan pengembangan aplikasi, mengurangi instalasi SQL, meningkatkan keamanan dari serangan SQL injection, dan mendukung berbagai jenis database. Nah, kelebihan ini itu tuh bisa membantu kecepatan kita dalam membuat sebuah service atau aplikasi dan nanti mengurangi human error. Misalnya teman-teman tulis select bintang tabelnya apa gitu. Misal tabelnya tipe atau query salah, yaitu bisa jadi SQL injection atau apa ya, jadi celah lah buat dimasukin nih nanti aplikasi teman-teman gitu. Nah, dengan ada RM itu bisa lebih mudah. Nah, terus nanti apa sih yang bakal kita butuhkan? Itu ada code editor, bisa ada JS, bisa ada web database server, nanti kita pakai SAM, terus sama web client. Nanti bisa pakai client server ya. Ini kalau pakai Postman nanti kalian harus download dulu. Oke, terus apa yang dilakukan? Kita bakal mencoba praktis gitu ya. Oke, sebelumnya silakan teman-teman siapin dulu untuk aplikasi-aplikasinya. Aku belum nyiapin, nanti mungkin bakal aku post dulu ya. Oke, nanti untuk ORM-nya, nanti kita bisa pakai SQLite dan bisa pakai Prisma. Tapi kalau kalian buka Prisma di dokumen ini, dia itu udah versi 7, sedangkan nanti kita bakal pakai versi yang 6 aja, yang bisa JavaScript. Karena kalau kalian buka di dokumentasi di sini, dia itu udah pakai TypeScript gitu ya. Nah, beda JavaScript sama TypeScript apa? Kalau JavaScript itu kayak PHP, jadi dia membedakan tipe data. Tapi kalau misal TypeScript itu membedakan tipe data, jadi kayak JavaScript. Nah, nanti teman-teman juga bisa datang ke repo ini, simat 9.2026. Ini adalah sebuah repo di mana nanti materi-materi bakal di sini dan nanti videonya akan di bawah, termasuk video ini. Nanti ada di dokumentasi di sini. Nah, di mana nanti kita akan belajar simulasi sama Prisma. Oke, jadi bakal aku pause dulu sambil teman-teman nyiapin ya. Oke, ini udah aku siapin ya. Udah aku siapin satu folder namanya Demover 2.
kalian bebas memakai apa nama foldernya. Pastikan masuk ke dalam ya. Jadi kalau teman-teman untuk kayak gini, klik kanan terus tinggal open with code. Kalau nggak ada, open terminal aja di sini, mungkin ketik cmd gitu. Nanti masuk ke VS Code. Nah, kita bakal belajar dari benar-benar kosong. Ini aku pakai di kanan ya untuk explorernya. Oke, teman-teman bisa di kanan, di kiri. Nah, ini extension yang kalian harus download adalah namanya REST client. Nah, ini nanti fungsinya buat nge-hit API pakai sebuah file itu. Kalian sebenarnya bisa juga pakai Postman atau yang lain, itu juga bisa. Oke, kita mulai saja. Sama nanti di sini aku bakal ngikut, ini salah ke sini. Jadi aku bakal ngikut dokumentasi yang ada di GitHub ini. Nanti kita bakal kiri kanan. Biar lebih cepat juga kita bakal copy paste. Oke, aku mau jelasin yang sekolah sini, karena yang ini yang cukup gampang untuk setupnya ketimbang yang lebih awal. Di rap ini juga udah ada urutannya, tapi belum diperbarui juga dokumentasinya. Jadi ya nanti kalian teman-teman bisa ngikutin aja di video kali ini. Oke, ini bakal aku pause, mungkin akan aku putar lagu ya biar ada ambience gitu. Oke, yang pertama kita bakal nge-setup si project project.js. Biasanya itu kita buka terminal dulu, pastikan di path foldernya. Kalian bisa ketik npm init ini ya. Nah, ketika kalian udah npm init ini ya, sebenarnya gede nih suaranya. Gue kecilin dulu. Nah, sini baru. Oke. Nah, ini adalah project pertama dalam Node.js. Jadi nanti ke teman-teman kalau misal bikin project Node.js biasanya harus npm init dulu. Oke, selanjutnya adalah kita bakal menginstal package ya, apa yang bakal kita pakai. Mana nih kelas ini? Ya, ini pengen kelas ini biar tidak terlalu banyak. Nah di sini ada element install, kita ikutin aja. Sama nanti kita tambahin satu hal lagi sih sebenarnya, yaitu adalah cons. Oke, saya mau jelasin. Jadi install adalah untuk menginstal package. Jadi kalau teman-teman belajar data science atau di pertemuan sebelumnya itu kayak sih lain dari Express ini buat backendnya, Musical adalah buat ya Musical ya, .env buat dari jalanin atau kita buat folder file.env buat menyimpan data rahasia. Terus Sequoia itu buat ORM-nya. Nah, Force ini buat nanti menghubungkan ke frontend-nya biar aman. Oke, aku lupa belum nyalain sum-nya. Jadi teman-teman bisa nyalain sum buat koneksi si SQL 2. Kalau teman-teman pakai Laravel atau pakai Postgres dan sebagainya itu kurang lebih sama. Nanti cuman beda di .env-nya atau di konfigurasinya sebenarnya. Oke, udah aku jalanin, mungkin aku buka admin aja biar nanti kelihatan si database-nya di sini. Oke, ini close bisa. Oke, ini kita udah bikin JSON. Nah, di sini nanti main di sini adalah index.js. Berarti kita bikin main index.js. Nah, di mana index.js adalah main utama atau apa ya, file utama kita lah untuk sebagai si servernya. Oke, di sini aku bakal kiri kanan. Kalian bisa kiri kanan juga. Dimana nanti kita kopas-kopas aja yang ada di sini. Tapi kita nggak kopas semuanya, tapi kita bakal kopas sesuai dengan urutan dari belajar kali ini gitu. Nah, aku bakal kenalin dulu dengan Express. Jadi kalian bisa copy nomor 2 dulu, baris nomor 2, terus ini ada add Express, kita copy. Ini ada auto compact, oke, tidak apa-apa. Terus nanti kita ini kalau dulu nggak apa-apa. Ini bakal aku copy. Terus sama yang sini, oke. Ini drop sama yang bagian. Oke, aku mau jelasin dulu. Ini adalah kita import Express. Import di pattern atau data science import sama aja. Ini kita sebenarnya Express ini punya sebuah function, terus kita taruh di app. Nah, ini biasanya kalau di programmer JavaScript atau di JavaScript sering banget kayak kita taruh di variabel nanti baru dipakai yang lain. Nah, app.get ini adalah sebuah routing, di mana ini adalah endpoint. Dia bakal mengirimkan sebuah send yaitu tulisan hello. Terus nanti di port, ini pada kita server kita bakal berjalan di mana. Nanti app listener portnya ini buat menjalankan si aplikasinya gitu. Nah, gimana cara jalannya? Jalannya adalah kalian cukup ketik index.js. Nah, ketika muncul serveran on port 3000, nanti kalian bisa akses ke localhost. Nah, di sini karena kita udah download API REST client, kita bisa ketik API.rest, kita bikin file. Ini untuk nama filenya bebas.
yang penting belakangnya ada REST ya gitu. Dan di kamu ini juga ada API Address, jadi kita bisa copy aja, kita copy yang paling atas saja buat demonya ya. Oke, ini aku kasih bawah sini. Oke, berhasil. Oke, nanti nah ini cara aksesnya ketika kalian udah tulis seperti ini. Jadi nilai endpointnya, ini metodenya, terus kalian tambahin ini biar lebih aman. Terus ketika clean set request, nah di sini bakal muncul datanya atau muncul hasil si indeksnya itu hello world. Nah, teman-teman juga bisa klik control klik, nanti juga bisa akses ke Chrome atau browser kesayangan kalian. Kita tuh untuk jalanin API-nya bisa lewat API Address atau bisa lewat browser gitu ya. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika kalian menghapus ini terus atau mengubah kalimat isinya, terus kalian send request, di sini tidak ada perubahan karena kalau pakai Node.index.js itu hanya menjalankan sekali. Jadi kalian harus ulang buat jalannya. Kalau kita set, kalau kita request ini baru bisa berubah. Nah, ini bakal merepotkan kalau ketika kita mau mengubah terus jalan lagi, itu lama. Jadi kita bisa memanfaatkan real time. Nah, sebenarnya ada package namanya adalah npmi.mon. Tapi di sini ada juga yang lebih singkat, yaitu node script watch index.js. Nah, ini kalau kita ubah, misal kita Ctrl S, nah dia bakal auto restart. Dan ini kalau kita misal kita request, nah tentunya berubah. Ini otomatis otomatis refresh atau restart gitu. Tapi kalau misalnya kita tulis terus kayak gini, ini kan cukup panjang. Nah, ini kita bisa juga buat shortcutnya. Nah, di bagian script kalian bisa hapus saja tes, nggak apa-apa, atau mau di kayak video ini juga bisa oke. Kalian ketik aja dev di sini. Nah, ini kita kasih namanya dev buat nanti kita jalaninnya. Nah, terus tulisan ini kita bakal taruh di sini. Coba seperti post. Oke. Nah, nanti kalian ketimbang tulis panjang ini, kalian bisa ketikin aja npm run. Oke. Nah, ini sama aja. Itu cuma kayak buat cetak. Hapus terus Ctrl S, nanti bakal atau running karena dia itu menjalankan yang ada di sini. Oke, jadi itu pengenalan Express. Jadi apa yang telah kita lakukan yaitu menginisialisasi Express-nya, terus ini adalah endpoint-nya, terus tadi kita baru restart. Nah, sekarang kita bakal terjun ke API atau pembuatan API itu sendiri. Oke, jadi kalau berdasarkan dari repo ini, kita berharap nih, yang pertama adalah kita harus menyiapkan sebuah struktur foldernya. Oke, jadi kita bakal maksudnya kita manual. Kelihatan ini udah berapa menit ya? Oke, kelihatan. Oke, dari 20 menit, cukup cepat ya. Oke, kita bakal buat foldernya per masing-masing. Jadi ada config, control, model, food, schema, sama index.js. Karena index.js atau bisa juga dengan index.js, kita berarti bikin folder yang ada di atasnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bakal terapin MVC seperti yang ada di vertikum BBO sebelumnya. Tetapi di sini view-nya kita ganti roots, yang dimana roots ini bakal mengarah ke front end. Btw, kalau misal kalian dengar suara hujan, sorry banget karena di luar sedang hujan. Oke, kita bikin dulu tentang ada config. Jadi nanti fungsinya buat naruh config di mana ada database dan sebagainya. Kita harus ke controller seperti biasa. Nanti ini fungsinya buat menghubungkan antara data yang diinginkan dengan adanya model ya, ada model gitu. Nah, model sendiri ini fungsinya buat mengatur data. Jadi ini query ada di sini. Tapi karena kita pakai ORM, jadi kita pakai model buat mengaturnya. Terus ada roots. Nah, roots ini buat mengatur mau endpoint apa yang ada nanti. Terus di sini ada skema. Nah, skema boleh S boleh enggak, skema deh biar jamak ya. Skemas. Nah, ini buat jalanin atau membuat tabel-tabelnya gitu. Nah, biasanya kalau skema itu ada di modul juga sebenarnya. Cuman di sini aku mau pisah aja biar lebih modular gitu caranya. Atau lebih terstruktur nanti pas kalian maintenance aplikasi kalian. Oke, di sini sudah kita bikin. Tahap pertama mesti adalah kita bikin dulu config-nya. Karena ini config mengarah buat database ya, berarti kita tulis database.js. Nah, seperti biasa kita bakal cek lebih dahulu apa aja. Nah, di sini pertama-tama karena tadi kita ada install package pakai Samuel.
package.nv. Jadi kita bisa buat file nv. Nah, file nv ini fungsinya buat environment, dimana dia kalau teman-teman udah belajar untuk punya industri atau best practice-nya, hal-hal yang sensitif kita taruh di .nv, nanti nggak boleh dikirim di GitHub. Nah, karena ini buat belajar, jadi aku taruh .nv-nya. Nah, biasanya kalau teman-teman buka repo terus ada .nv example, ini sengaja ditaruh sama si developernya, yang dimana nanti DBNM bisa dan sebagainya itu disengaja buat ditaruh biar nanti kalian isi sesuai dengan konfigurasi kalian. Oke, nah sini nanti untuk konfigurasinya itu ada DBName. Nah, ini buat nama database-nya. Nah, karena ini demo, jadi aku bakal bikin demo sekelas ini. Ini untuk nama database bebas, kalian mau pakai apa? User root dan password localhost 3000. Nah, ini ya biasalah konfigurasi dari MySQL ya. Oke, kalau udah, tahap pertama lagi kita bakal setting si database terlebih dahulu. Nah, ini bisa di copy aja. Ini bakal jelasin. Pertama kita bakal import si sequelnya dulu. Perhatikan udah kecil ya, kecil besarnya. Terus ini .nv ini buat ambil require atau import .nv dan config dan melakukan config ya, dimana fungsinya buat mengambil ini. Nah, proses name ini tuh ngambil dari sini, dimana nanti di sini adalah tulisan ini gitu. Nah, kalian tahu kalau ada di sini nanti ada sebuah constructor, dimana nanti si kelas adalah sebuah objek. Terus nanti kita export si kelasnya, dimana si objek ini atau kelas ini nanti kita bisa taruh di folder-folder lainnya. Gitu kurang lebih. Jadi ya biasa kelas itu ada DB-name, bisa password, terus settingan dari database-nya. Jadi teman-teman kalau bisa pakai PostgreSQL dan sebagainya, tadi tinggal diganti di bagian sini gitu ya, atau buka aja dokumentasi si kelas. Oke, itu database udah, kita lanjut ke root atau ke skema, karena kita bakal buat si objeknya dulu, objek kita buat tabelnya. Nah, di sini karena kita belajar basic aja ya, jadi user group aja. Nah, ini aku bikin tabel dulu nih. Aku bikin tabelnya di sini, aku kasih unit gede biar kasih tahu kalau ini itu tabel. Terus copy lagi, kita dari sini ya, copy, sorry salah, kita harus masuk ke user space. Nah, nih salah copy, ini aku copy dulu, jangan copy, kita paste. Oke, nah di sini sama aja, kita bakal ngambil sekelas, yaitu nanti ngambil sebuah function itu namanya data type. Nah, ini kita bakal ngambil data dari database. Nah, ini udah diekspor, terus kita panggil lagi di sini. Nah, ini namanya modularitas ya, jadi sesuai dengan foldernya gitu. Terus di sini kita bakal membuat tabel, dimana ini ada dua kolom ya, username sama email, dimana type-nya adalah sebuah string. Ini ngambil dari sini ya, ambil dari function data type dari string. Nanti kalau mau integer ya integer. Oke. Terus allow null, ini berarti nggak boleh null, jadi kasih false dan harus unique. Ini harus ada masih si is email, jadi ini harus ada add email.com-nya dan sebagainya. Ini ada validasi dari sekolahnya. Nah, seperti itu nanti kita bakal nge-export si usernya. Jadi ini kita bisa taruh di index atau ke model lah gitu ya, ke lainnya. Oke, mungkin kita bakal bahas dulu secara keseluruhannya kode-kodenya, nanti baru kita fokus ke indexnya. Oke, setelah kalian bikin tabel, maka kita akan langsung ke model. Nah, dimana ini adalah buat query-query-nya. Oke, di sini aku bikin aja. Nah, karena ini masih berhubungan dengan user dan juga di folder models, kita kasih user model.js. Nah, ini ada huruf jamaknya. Kenapa huruf jamak? Karena di sini kita bakal jalanin beberapa function yang cukup banyak gitu. Oke, ini copy dulu aja, karena nanti habis itu aku bahas satu-satu. Nah, di sini kita ngambil dari skema si user adalah tabelnya. Nah, di sini ada sebuah function yaitu find all, jadi kita mencari dari seluruhannya. Dimana ini atribut ini buat menampilkan apa aja sih data yang bakal tertangkap. Jadi nanti menambahkan ID, username, sama email. Terus ini juga ada function asynchronous atau async await. Dimana kalau di JavaScript ini adalah sebuah function arrow. Fungsi dari asynchronous adalah dia bakal cari data dulu, jadi baru ditampilkan. Jadi nggak terskip lah jadinya gitu. Terus ini ada create. Nah, biasanya kalau create pemberian perlu sebuah data ya. Nanti datanya bakal kita ambil dari controller. Terus kita taruh sini, nanti biar sekelasnya yang melakukan query create gitu.
Kalau find by ID sama aja, ini kita nyari dengan ID gitu ya. Ini find by PK itu tuh berasal dari si scroll-nya gitu ya. Nyari ID, terus nanti ini update apa yang mau tampilnya. Kalau update data kurang lebih sama, dengannya by ID sama jangan lupa ngasih data untuk diputar. Kalau delete berarti pakai destroy, dimana berarti adalah ID. Oke, ini berarti bisa find by ya. Ini aku belum nyari dokumentasi. Nah, oke, habis itu kalian export function-functionnya gitu ya. Nah, itu functionnya ini jangan lupa pakai tanda kurawal. Dan nanti bisa ke import ke kalian. Oke, nextnya ketika modul kalian selesai, tapi nextnya adalah kita ke controller buat menghubungkan dari client atau dari frontend ke model kita. Atau ya, logika formnya lah ibaratnya gitu. Seperti biasa, karena ini tadi controller dan kita menghubungkan user, berarti user controller.base. Semoga kita copy lagi, menggunakan visualisasi lagi. Salah, berarti. Nah, ini yang mulai atas, dan ini user model kita bakal ambil dari modelnya, terus kita pakai di sini. Nah, di sini ada fungsi namanya get all user, dimana fungsinya buat mengambil data. Nah, jika ada try and catch, simpelnya kalau try ini ada error, nanti langsung melempar ke catch. Nah, di sini adalah buat ambil datanya. Jadi ini casting buat, jadi kita ditunggu dulu datanya aku kumpul, nanti baru kita tampilkan. Nah, ini aku kasih all data user, jadi data yang ada di database nanti bakal masuk di all data user. Terus ini pakai best practice-nya untuk API. Jadi nanti ada REST 100-200. Nah, ini adalah sebuah kode HTTP, silahkan cari sendiri. Jadi kalau 200 itu oke, 500 itu server server, 400 itu server user, biasanya gitu. Nah, di sini JSON adalah nanti kita ngirim sebuah JSON yang di mana biasanya ada message dan ada datanya. Gitu. Nah, ini best practice-nya kalau bikin API ya. Jadi ada message, kasih tahu si front end-nya atau yang hit API atau yang ambil API itu message-nya berhasil atau enggak, terus perlu datanya. Nah, kalau error sama aja, kita kirim message sama error. Nah, kalau create ini ada body, ini berarti buat form yang harus diisi, yaitu dari cara email, dan di mana kita masukin ke create si atau dari modelnya gitu. Nah, model ini yang tadi data ini adalah isinya si user email gitu. Terus ya biasa juga samakan di atas, ini juga sama di atas. Kalau get page ready, ini kita lewat dari parameter atau params, dimana ID-nya ini dipakai buat mencari satu data. Terus ketika usernya nggak ada, nanti kita bisa kirim bahwa message-nya atau data itu kalau ditemukan gitu. Nah, jadi di control ini kita bisa kasih error handling di bagian sini buat lebih amanin gitu. Terus yang terakhir biasa nampilin datanya aja. Kalau update user ya biasa kalau kita berarti perlu parameter sama perlu data yang bakal berubah. Terus ya logikanya hampir sama, kalau dilihat berarti param, terus tinggal ini dicari dulu ya, kita nyari data ada nggak sih data yang bakal diubah. Kalau nggak ada, kalau ditampilin, terus kalau ada ya kita hapus gitu. Nah ini biasanya cari aja error handling dan sebagainya gitu. Terus kita bakal nge-export si function-functionnya yang dimana nanti bakal dipakai di roots. Nah, di root sekarang kita masih di user, berarti kita ngurus, kita bakal kasih nama user roots.js. Nah, sebenarnya sama aja, kita bakal di dokumentasinya user roots, ini kita copy aja, sekaligus bakal aku jelasin. Nah, untuk roots sendiri, ini adalah import dari expression sendiri, di mana ada function namanya roots atau router. Jadi kita taruh router di sini, dan kita perlu juga buat dibuat si user controller ya. Nah, sini pastikan untuk nama filenya sama. Nah, di sini kan aku pakainya S di belakang. Nah, berarti di sini juga harus kasih S. Nah, ada berubah tuh. Buat kasih tahunya tuh biasanya kalau kita ketik ini bisa titik. Nah, ini bawahnya ada function-functionnya gitu. Buat ngasih apa ya? Kasih tahu tuh kalau itu berhasil ke import gitu. Nah, di router itu ada metodenya nih, ada get, ada post, put, kemudian ini bisa di patch juga sesuai dengan peta yang sebelumnya ya. Nah, kalau kali ini buat ambil si parameternya, nanti ID-nya itu bebas. Oke, itu aja ya paling buat pembahasan dari rootnya atau routernya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke index atau combine file yang kita punya.
Nah, ini biasa kita bakal buka di repository-nya. Nah, di sini kita bakal copy dua ini. Ini kita udah balikin ke semuanya sama kayak gitu. Terus ini aku kasih course. Di sini udah ada dokumentasinya. Nah, fungsi course ini adalah nanti kasih tahu buat si forennya. Jadi ketika forennya itu nanti bisa keluar di 5.1.3, nanti baru bisa nerima. Nah, tapi kalau bisa pakai abuse course ya, jadi semua ini nanti semua yang di deployment itu bisa mengakses si backend ini gitu. Ini yang perlu kayak gitulah. Terus kita kasih ini abuse express JSON, dimana nanti hasilnya adalah JSON. Terus ini biarin aja. Nah, ini adalah yang telah kita lakukan. Fungsi dari yang S15 adalah buat nge-generate tabel usernya. Terus yang ini adalah buat ambil rootnya. Jadi kan di sini misalnya kalau saja biar lebih singkat ya. Ini untuk best practice seperti ini kata begini. Tapi kita para belajar kita pakai user. Nah, jadi ini kan punya users. Terus nanti kita bakal jalan di 3000 sesuai yang ada di versi arah di sini. Nah, nanti berarti endpoint-nya adalah seperti ini. 3000 misal kita mau cari si find all gitu. Kita ngambil data seluruhnya. Berarti nanti kita kasih users di sini. Nah, terus apa nih depan sininya atau metodenya? Katanya pakai get. Nanti di sini tinggal dikasih get. Nah, gitu. Nah, kalau di API address atau contrast ini kita harus pisah dengan ketiga pembatas ini. Terus kasih TTP, jangan lupa. Terus yang terakhir tuh kalau nggak salah kita buka dulu di sini. Kita buka dulu di address. Sama kita kasih nih content type application JSON. Dimana ngasih tahu hasilnya itu bentuknya adalah JSON. Oke, di sini ada error skema user. Nah, jangan aku pakai. Ini juga ngasih tahu teman-teman, kalian harus juga bisa membaca errornya. Nah, ketika kalian error, kalian scroll dulu ke atas, terus baca nih dari atas ke bawah. Nah, di sini rupanya ada tulisan error kan modul skema user. Nah, sedangkan di folder sini aku punya schemas. Nanti kita cari dia tuh ada di mana. Nah, di sini ada di modul user modul.js. Nanti kita ke sini. Nah, di sini kita tambahin s. Nah, karena kita udah pakai watch, kita bakal otomatis ke restart. Nah, ada file modul lagi katanya di index.js. Nanti kita ke index.js, terus kita cari yang di bagian mana nih? Ini di sini schemas. Nah, ini rafas. Nah, ini dia bakal restart. Nah, dia bakal baca di atas ke bawah, dimana pas bagian sini itu lagi nyeret si tabelnya gitu. Environment. Nah, kita coba cek ya apakah ada. Seharusnya sih error ya, karena kita belum bikin si nama database-nya gitu. Karena coba kita coba lagi, kok masih berhasil lah. Oke, tapi di database dulu aja. Jadi kita bakal bikin nama database terlebih dahulu. Kalian klik aja new di sini, terus kita bakal bikin gitu. Nah, ini adalah nama database-nya. Kita klik. Nah, di sini tabelnya belum ada. Terus ketika aku refresh servernya, misalnya aku klik ini Ctrl S. Nah, dia jalanin atau nge-restart server. Terus aku refresh aja di sini. Nah, tadi masuk ke demo user request. Oke, tidak masuk. Baik, ini kita ada yang salah sepertinya ya. Oke, sebentar. Oh, ada yang salah. Betul. Yang bagi sini kita belum copy gitu. Belum di copy. Index dulu. Nah, bagian sini kita belum copy. Nah, fungsi ini apa sih, Mas? Fungsi ini adalah kita bakal nge-sync sequence-nya atau apa ya, menjalankan hal yang sama dengan tadi nge-sync si database-nya dengan sequence, dan ketika berhasil itu nanti bakal menjalankan isi yang di dalam atau database. Nah, ini kalau aku refresh, nah harusnya dia muncul besar gitu. Jadi kalau di sini kita nge-share tabelnya, terus nanti di dalamnya nih kita bisa akses akses yang akan dilakukan atau endpoint-nya lah jatuhnya gitu. Nah, aku bakal buka .api di sini buat ambil lah datanya. Ini aku copy aja, ini aku paste semuanya. Nah, karena tadi endpoint kita pakai dari users doang, berarti untuk fp.api ini aku bakal hapus. Oke, ya.
Oke, terus ya tinggal udah kita tinggal uji coba aja sih info-infonya. Oke, request. Nah, di sini datanya kosong karena di database kan belum ada. Terus misal kita tambah nih post. Nah, post ini kan berarti di root itu post ya, post. Terus get user di mana di get user itu di controller ini dia itu pakainya user sama email. Berarti kita perlu sebuah JSON atau yang di sini username sama email. Bisa aku send request. Nah, ini berhasil ditambahkan. Terus kalau kita cek di database, nah datanya pun juga sudah tambah 1 gitu. Jadi kalau misalnya kita get user, get all user, nah ini datanya tampil. Kalau mau satu data doang mas, tapi pakai parameter yang dimana parameternya di sini adalah ID, ini ID-nya 1, send request, nah ini berhasil send request. Terus kalau mau ubah, misal kita ubah endpoint-nya jadi maksudnya ID 1, misal join do update, kita kan, nah ini datanya 1, terus coba kita get all user, nah datanya juga join do update gitu. Yang terakhir untuk menghapus berarti 1, saya lihat ini data user. Terus kemudian kalau kita buka get all user, nah ini kosong. Oke gitu. Itu ya untuk endpoint atau paket API. Nah sesuai yang aku jelasin juga tadi, jika ada .env, nah ini tuh nggak boleh dikirim di GitHub. Nah itu berarti kita perlu kasih sebuah file namanya git ignore. Nah fungsi git ignore ini adalah ketika kalian push kode kalian ke GitHub, itu nanti menghilangkan atau enggak upload si folder atau filenya. Nah misalnya di node modus ini adalah package atau library yang kalian download atau yang tadi Express dan sebagainya. Jujur ini kan banyak banget nih, kalau kalian upload ke GitHub itu banyak banget, otomatis kota kalian atau gimana kalian ya bakal meledak gitu ya di upload jadi lama. Nah ini kita bisa untuk tidak mengupload ke modul sama dengan upload.env. Caranya gimana? Kalian ketik aja di dalam git ignore modules atau nama folder itu dan .env ini. Nah nanti itu nggak bakal dikirim. Nah terus ini kemudahan juga pakai VS Code. Kalian kalau misal mau menginilas repository atau foldernya tinggal klik aja di sini. Nah udah deh. Nanti kalian tinggal mau commit lewat sini nih. Tinggal ketik aja misal ini pertama tuh, terus kalian commit, terus kita yes. Nah ini kalian udah berhasil commit. Dan di sini nanti kalau kalian hapus .module sama .env-nya itu enggak terkirim gitu. Terus kalau mau hapus ya sebenarnya sama aja sih, tinggal publish branch saja nih, branch, nanti nama rekonya apa, kalian mau public atau private gitu. Nah pastikan kalian udah login dulu di VS Code kalian untuk GitHub-nya, kalian di-connectin lah ibaratnya biar bisa upload. Oke, itu adalah project nih sudah 33 menit. Oke, ini adalah yang pertama kita pakai Success. Jadi mungkin akan aku recap. Jadi tadi yang pertama kita adalah menginit si Express itu sendiri atau menginit projectnya pakai JSON itu init ini. Habis itu kita bikin init.js, tadi kita perkenalan dengan Express. Terus kita mencoba endpoint ya, atau bikin endpoint sederhana yaitu pakai slash doang, dimana di pakai resend. Terus kita panggil di API yang pertama ini hello. Terus selanjutnya kita bikin arsitektur dari Express itu sendiri. Bagiannya ada config dan sebagainya. Terus kita konekin ke database terlebih dahulu, database ini dimana isi variabelnya itu kita pakai .env biar lebih secure untuk menyimpan data-data rahasia. Terus kita bikin tabel pakai skema berasal dari SQLS-nya. Habis itu kita bikin model, control, dan routes, yang dimana model itu buat menghubungkan ke database atau query. User control itu menghubungkan model dengan user sebagai datanya. Routes ini adalah buat mengirim datanya melewati endpoint. Dan terakhir untuk indeksnya adalah sebagai file utama buat menjalaninya. Dimana ini buat mengenerate datanya dan ini adalah buat urus route-nya. Terus kita juga ada belajar force sama menghasilkan JSON atau perizinan ini khususnya buat hasilnya itu hasilnya itu JSON gitu. Nah force ini nanti bakal dipakai di
video selanjutnya atau pertemuan ketiga buat menghubungkan ke proyeknya itu sendiri. Nah, jangan lupa kita juga sinkronisasi buat nge-sync atau sinkronisasi di database dengan di halaman ini. Oke, itu adalah untuk sinkronis karena kita masih ada beberapa jam. Oke, per 30 menit kita bakal mencoba bagian yang Prisma. Kurang lebih sama, cuman di bagian apa ya, skema sama konfignya aja sih. Oke, di sini aku bakal bikin repo baru aja. Ini aku bikin, mungkin akan aku post dulu aja videonya. Nanti kita bakal datang pas sudah bikin folder barunya ya. Oke guys, udah terekam. Oke, nah selanjutnya, nah jadi ini aku punya folder demo part 2 Prisma untuk namanya. Nah, seperti biasa kita bakal programmer Kopas, kita juga bakal bikin yang ada di repo ini, tapi kita bakal ke branch Prisma ORM1 nya. Ini sebenarnya kurang lebih hampir sama untuk yang kita lakukan untuk yang bagian Prisma ini. Di sini aku juga udah masih nyiapin yang sebelumnya nih, nanti kita bakal copy aja bagian-bagian sini. Oke, sesuai dengan ritmenya kita bakal mengikuti ritmenya juga. Di sini nge-init ya setup project nya, berarti kita lakukan aja ikutin dari ritmenya. npm init ini bakal hasilnya udah berhasil. Nah, ini sama aja, aku pengen pakai pakai yang words aja, jadi kita pakai ini, kita tambahin def, terus kita kasih not JavaScript words mungkin saya sebelum kita pakainya index, mungkin kita ganti pakai server.js biar agak beda ya, biar ada bentukannya. Nah, ini kita mungkin bisa ganti server.js juga. Oke, fine. Nah, karena ini kita buat server.js, berarti kita program namanya server.js. Nah, di sini aku gedein. Oke, sini cukup gede ya. Nah, sini cukup deh. Ini kalau nggak ada silahkan di zoom aja ya. Oke, nextnya kita download package yang pertama, yaitu yang bagian sini. Oke, ya lagi download. Nah, ini kalau udah download muncul di sini ya, muncul di sini. Nah, terus kita bakal install Prisma versi 6 ya. Nah, ini tinggal di copy aja. Nah, ini berhubung agak lama, kita bakal bikin si program folder dulu sambil nunggu di sini. Nah, di sini ada kayaknya konfig nggak perlu deh. Yang itu konfig tuh nggak perlu. Oke, kita bikin folder kecil aja. Kita perlu folder models, terus ada folder controllers, terus sama yang ada namanya roads. Ya, ini sebenarnya MVC nya terus dari server.js. Oke, di sini sampai dulu, ini cukup agak lama ya sebenarnya. Oke, mungkin bakal kupas dulu aja biar kalian nunggunya nggak terlalu lama videonya. Ya, kupas dulu. Oke, sudah berhasil download. Ini cukup lama ya, mungkin kisaran 2-3 menitan. Terus nanti kalau udah ke download itu muncul Prisma client dan Prisma yang ada di sini. Terus langkah yang pertama adalah yang installasi itu udah berhasil lah, sudah berhasil sampai sini. Nah, kita bakal lanjutin langkah-langkah untuk Prisma delivery. Nah, btw di sini belum ada dokumentasi yang benar. Nah, next adalah kita bakal npx si Prisma itu sendiri, atau npm ini Prisma kalau nggak salah. Oh bukan, kita berkomunikasi aja mungkin Prisma. Gimana lupa? Nih, nps Prisma init. Oke, nps Prisma init. Nah, ini buat menginisiasi si Prisma-nya. Tunggu lagi, nggak lama juga ya, banyak tergantung internet juga rupanya guys. Aplikasi oke, untuk logo aja aku pas lagi gitu. Oke, kembali lagi sudah berhasil lah nunggunya. Nah, dimana kalau ketika ada nps Prisma init nanti akan menghasilkan filenya Prisma config.ts.
nanti sama folder namanya Prisma sama .env-nya di sini. Nah, yang pertama fungsi ini sebenarnya buat apa ya? Kayak settingan gitu. Tapi kan pakai TS ya, pakai TypeScript. Karena kita pakai JavaScript, mungkin kita bisa hapus saja si file ini. Is oke. Terus nanti kita ke skema Prisma. Nah, ini kita hapus. Nah, kalau misalnya kalian mencoba apa kayak gini, ini tuh disuruh pilih mau Prisma 6 atau Prisma 7 gitu. Buat ngatur si URL ini. Nah, untuk Prisma 7 itu nanti dia terpisah pakai yang kita hapus. Waduh. Nah, ini kita Prisma 6, nanti errornya hilang. Karena kalau Prisma 7 itu tuh harus pakai yang kita hapus tadi gitu. Sekarang kita pakainya yang Prisma 6 aja biar lebih enak lah dibuatnya gitu. Nah, terus providernya apa? Karena kita pakainya MySQL, jadi MySQL. Nah, untuk Prisma kali ini pakainya sebagai TypeScript. Untuk bahasa di JavaScript kita kasih script.js. Nah, .env ini buat URL atau buat ngurus DB-nya. Nah, ngurus DB-nya berarti ada di env ini. Oke, kita hapus saja bagian atasnya. Nah, ini ada aturan buat penulisannya. Nah, kalau kalian buka di bagian .env example atau env, itu adalah database yang kita gunakan, user, password, hostnya, portnya, sama nama database-nya. Nah, kita bisa copy aja ini di sini, kita paste di sini. Nah, gimana? Nanti kita pakai database MySQL. Kalau MySQL itu berarti usernya root, passwordnya kosong. Nanti kita pakai ini localhost, portnya 3306 atau database itu sendiri ya. MySQL kan di sini itu portnya nih pakai 3306. Berarti di sini ada 3306. Terus nama DB-nya apa? Karena ini demo, aku kasih nama demo user Prisma. Terus kita bikin skema public gitu. Ketika udah bikin database URL, kita ke skema Prisma lagi buat bikin si tabelnya. Nah, ini udah dibikinin, tapi biar sama di repo kita bakal tambahin. Terus ke skema Prisma. Nah, ini dia. Nah, kalau pakai Prisma itu tuh bikin skemanya dalam satu file ini, skema Prisma. Jadi kalau teman-teman mau bikin tabel lain, nah ini tinggal pilih di bawahnya aja gitu. Terus di dalamnya ini adalah kolomnya, ini tipe datanya, di sini adalah unique apa enggaknya gitu. Nah, tapi kalau di Prisma sendiri kita harus bikin create add sama update add. Tapi kalau yang Scholas kan otomatis dibikinin ya gitu. Oke, sampai sini kita bakal baca reviewnya lagi. Ini udah, skemanya udah, ini udah, nah env-nya udah. Nah, sekarang kita bakal nge-generate dulu. Coba ya, aku juga agak lupa. Di sini kita npx Prisma generate. Nah, fungsi generate ini adalah untuk membuka si Prisma dengan si database si modelnya gitu. Kalau generate sudah, kita bakal migrate dengan cara npx Prisma migrate dev. Terus ini nama buat migrate-nya apa? Kasih name ini kayak ini pertama lah gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ini belum ada nama database-nya. Terus kalau kita enter, nanti dia bakal nge-generate nama database, nge-generate database-nya sama tabel-tabelnya. Nih, mana ya tadi kan kita tipe ya dem, database mana nih, dia bakal generate si database-nya, terus nama si usernya atau si tabelnya, dimana ada ID, username, email, update sama update. Nah, itu kalau pakai Prisma ya generate-nya lumayan gampang gitu. Nanti kalau misalnya ada perubahan, ini misal ada perubahan, ini kita hapus, terus tinggal aja Prisma dev kayak gini, soalnya nggak usah lagi nggak apa-apa. Nah, nanti dia juga otomatis langsung ngubah gitu. Sedangkan kalau pakai si class, kalau nggak salah itu harus hapus tabelnya dulu baru nge-generate gitu. Tapi mungkin ada settingan lagi yang aku belum tahu gitu ya. Coba sekolah lagi. Ya, anyway, ini yang cara bikinnya. Jadi yang telah dilakukan ada setup Prisma, terus sama bikin tabel dan database yang tersebar oleh Prisma sendiri. Nah, terus itu udah jadi. Terus kita bakal nyamain yang ada di file sebelumnya atau Scholas, karena yang berbeda dari Prisma dan Scholas cukup di bagian modulnya aja sih sebenarnya. Untuk yang lain itu sama. Jadi akan copy aja. Lebih tepat sih filenya aja ya. File yang kita copy, kita paste di sini. Terus roots-nya itu sama, paste. Nah, untuk sapunya sendiri juga hampir sama, jadi copy aja.
Oke, nah perbedaannya itu ada di bagian bawahnya. Nah, kita coba lihat untuk index.js-nya. Nah, di sini kita nggak pakai yang kayak gini, kita pakai yang di bawah ini. Nah, ini sama aja, ini itu buat connect biasanya connect nggak sih gitu. Ini juga bisa kita connect ke atas. Jadi ya kurang lebih sama kayak yang Prisma tadi. Jadi ini connectin dulu ke Prismanya, kayak ada nih, ada nggak sih yang Prismanya gitu. Nanti baru kita tulangin sih console code-nya. Terus ya kurang lebih sama sih, tapi ini kita nggak pakai Scholas. Udah deh kayak gini. Nah, ini juga nggak ada skema ini. Nah, itu cukup kayak gini aja. Terus kita yang model kan belum ada ya, yang model. Jadi kita bikin model yang ada di sini. Nah, ini kita bikin aja dulu namanya. Karena ingat karena masih di folder model, kita bikin buat tabel user, berarti user models.js. Kita copy semuanya, terus kita paste di sini. Nah, aku mau jelasin. Di sini kita bakal nge-fire Prisma atau nge-import si Prisma itu ke klien. Terus ini menginisialisasi. Nah, terus ini sama aja kayak di sebelumnya. Ini sebuah function async await. Tapi di sini kita pakainya Prisma atau sintaks dari Prisma. Find many berarti mencari banyak. Select ini buat atribut apa aja yang bakal kita tampilin. Kalau create sama aja, ambil data. Ini datanya apa. Kalau BID ya sama, find unique, dimana biarnya apa dan apa yang bakal ditampilin. Untuk update sama biarnya apa, terus datanya bakal diupload. Kalau delete biarnya apa. Ya sama sih kurang lebih. Oke, tinggal kita coba aja. Oh, di sini punya ada bilang npm unitnya apa. Oke, misal tadi kita update data. Nah, nanti dia bakal membuat Prisma buat migrasi. Jadi kita tahu apa aja yang ada diubahin gitu. Terus ini tanggalnya, tanggal, ini nama apa ya, mirip-mirip kayak git commit lah gitu. Oke, tinggal kita coba aja npm condet. Oke, ada error seperti biasa itu bakal bisa di atas. Di sini ada file module calls karena yang belum di install. Ini cara berhentinya tinggal Ctrl C, nanti npm i calls. Oke, udah berhasil. Terus kita lanjut lagi. Oke, masih ada salah katanya di sini. Di sini ada katanya Prisma is not defined. Berarti kita tinggal install si Prismanya. Kalian belum ke install banget tadi. npm i Prisma. Oke, udah. Terus kita salah. Oke, nggak apa-apa, kita ulang lagi. Nggak ada. Oke, masih salah. Prisma is not defined. Oh, salah. Rupanya di sini kan kita perlu Prisma ya di sini. Nah, sedangkan kita belum mau import si Prismanya. Lupa. Nah, di bagian kita belum mau import bagian atas ini. Nah, Prisma klien, terus kita mau bikin ini. Nah, udah deh. Coba, oke, udah berhasil. Oke, coba nih ada kebutuhan sampai saya setting for file change before restarting. Oke ya, kita coba bikin npm address-nya. Biasanya ini kurang lebih sama kayak yang ada di sini, sama juga yang sebelumnya. Kita paste, copy, paste. Terus kita tinggal jalannya aja. Request. Oke, berhasil hello karena di server.js-nya juga hello ya. Bisa kita ubah, ini ubah nggak parameternya. Oke, ubah. Terus kita publish, kita request, oke hello. Oke, di sini aku nemu error juga. Kemarin pas pacar juga ada yang kayak gini. Aku belum complete running server.js. Oke, aku belum tahu nih apakah aku jadiin PR juga kenapa muncul complete running server waiting for process before restarting. Jadi kalah. Terus kita coba aja buat endpoint lain kalau send request get error di user. Oh, oke, karena di server kan pakainya user doang. Jadi kita tinggal hapus aja dari sini. Nanti kalau kita hapus, set request. Oke, datanya kosong, karena datanya nggak ada ya. Terus tinggal di post aja. Datanya nambah. Terus kita cek lagi set request, datanya ada. Terus kalau ambil yang ada ini bisa telepon, tapi kalau misalnya ada ID-nya ada muncul. Terus kalau mau update pakai ini dua, send request berhasil. Kalau kita cek update berhasil. Terakhir kata buat menghapus send request. Oke,
Kita cek lagi, nggak ada data. Terus kalau cek seluruhan, datanya kosong. Oke, jadi itu yang telah kita lakukan. Kita akan kurekap bagian Prismanya. Yang pertama adalah tadi kita nge-setup Prisma dulu ya, sesuai dengan yang ada di Redmi, kecuali tambahin FX Prisma Init. Jangan lupa baca dokumentasi biar lebih paham. Terus nextnya adalah kita bikin skema Prismanya itu sendiri. Kita kasih JS buat biar dia berjalan di JS-nya atau JavaScript-nya. Terus providernya apa atau tetap bisa kita gunakan. Terus urus .env-nya buat database URL-nya saja. Habis itu kita buat mrc-nya yaitu control model sama roots-nya, kurang lebih sama kayak Keras, cuma beda di modelsnya aja, yang bagian Prisma, user, dan sebagainya. Ini artinya berarti kita ngambil dari Prisma, modelnya user, terus ini metode yang ada di dokumentasi Prisma tersebut. Terus kita ubah server.js-nya ya, tambahin importan Prismanya, terus kita konekin, udah deh. Oke, paling buat video kali ini praktikumnya ini udah berapa jam? Oke, udah 51 menit ya. Teman-teman ya tinggal nonton dua kali aja. Kalau kelamaan dan sampai sini mesti udah mau selesai juga. Kalau nggak nyobain ya nggak apa-apa juga, tapi itu kalian paham apa yang dilakukan atau yang ada di praktikum. Karena kalau misalnya teman-teman mau kerja di bagian full stack, itu nanti sangat berguna sekali untuk bagian ini. Terus walaupun kalian nanti bikin pakai AI atau autocomplete, at least kalian juga tahu apa yang kalian tulis, nggak sekadar hanya nge-prompt atau menulis. Karena yang di depan adalah kita belajar di perkuliahan itu buat prompt itu lebih bagus, itulah kurang lebihnya. Oke, mungkin itu aja untuk praktikum kali ini. Nanti untuk videonya, linknya bakal juga ada di dokumentasi di bagian sini. Saya lagi dibikin ya, ini bakal update buat video YouTube yang sekarang kalian tonton. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih telah nonton, jangan lupa dipraktekin, dan selamat belajar kembali warga sipil sekalian.